Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Bu Guru kali ini ingin mengajak kalian untuk belajar materi IPA kelas 6 tema 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Seperti yang kita tahu, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara generatif, dan yang kedua yaitu secara vegetatif. Secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan induk jantan dan betina, sedangkan secara vegetatif yaitu tanpa melalui perkawinan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu ada mahkota yang digunakan untuk menarik serangga. Kemudian ada kelopak yang digunakan untuk membungkus bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga, tangkai bunga, kemudian juga ada kepala putih, kemudian ada tangkai putih. Nah, kepala putih dan tangkai putih ini adalah satu bagian, yaitu sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada kepala sari dan tangkai sari, yaitu satu bagian sebagai alat kelamin jantan yang sering kita sebut dengan benang sari. Kemudian juga ada bakal biji yang nantinya akan menjadi buah dari tumbuhan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri perkembangbiakan generatif adalah memiliki bunga pada tumbuhan tersebut. Alat perkembangbiakannya yaitu putik dan benang sari, di mana putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik sebagai alat perkembangbiakan betina, dan benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari sebagai alat perkembangbiakan jantan yang nanti akan menghasilkan serbuk sari. Proses perkembangbiakan generatif itu ada dua, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, dan pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik dan menghasilkan zigot atau calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif adalah padi, mangga, durian, jambu, jagung, dan lain-lain. Berikut ini adalah tahapan perkembangbiakan generatif. Yang pertama yaitu terjadi penyerbukan, yakni melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Kemudian terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Dan zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan terbentuknya biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kemudian kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda, dan tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar. Pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga sendiri. Kalian bisa lihat pada tanda panah biru. Ya, jadi terjadi dalam satu bunga pada tumbuhan yang sama. Kemudian
Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kalian bisa lihat pada tanda panah berwarna hitam. Penyerbukan tetangga ini terjadi apabila kematangan bunga jantan dan betina tidak bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Kalian bisa lihat seperti tanda panah berwarna ungu. Di situ ada dua tumbuhan sama-sama berwarna bunga merah ya, tetapi penyerbukannya itu dengan bunga lain di tumbuhan lain tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda varietas. Kalian bisa lihat seperti tanda berwarna merah, yakni penyerbukan terjadi pada dua tumbuhan yang berbeda jenisnya. Yang satu berbunga merah dan yang lainnya berbunga orange. Contoh dalam keseharian, penyerbukan bastar ini adalah persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Dari persilangan tersebut diharapkan nanti akan dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Berikut ini adalah beberapa contoh perantara penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, atau burung. Ciri-ciri tumbuhan yang diperantarai oleh hewan yakni warna mahkota bunganya mencolok, kemudian berbau khas, kepala putih agak tersembunyi, dan memiliki kelenjar madu. Yang kedua yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Cirinya adalah tanaman sulit melakukan penyerbukan alami karena struktur bunga yang unik atau sulit mengeluarkan serbuk sari. Contohnya pada tumbuhan vanili dan tumbuhan salak. Yang ketiga yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Cirinya mahkotanya tidak berwarna dan kecil. Serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak. Kemudian tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Contohnya yaitu pada tanaman padi, tanaman jagung, dan rerumputan. Yang keempat yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla. Jadi serbuk sari tanaman hidrilla itu akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, biji diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Nah, buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Berikut ini adalah macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Ada manusia, hewan, gravitasi, angin, dan air. Penyebaran biji yang dibantu oleh manusia dapat terjadi secara sengaja seperti pada tanaman padi, jagung, sawi, dan tanaman pertanian lainnya. Juga dapat terjadi secara tidak sengaja, misalnya karena melekat pada pakaian manusia. Contohnya adalah tumbuhan rumput. Berikutnya yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan, terjadi pada tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut. Misalnya, luwak membantu penyebaran biji kopi.
Kemudian yang ketiga yaitu penyebaran biji dengan bantuan gravitasi, yakni jatuhnya buah ke tanah itu juga menjadi cara buah untuk menyebarkan biji. Cara ini biasanya umum terjadi pada tumbuhan. Kemudian yang keempat yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap seperti pada dandelion. Kemudian air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air maupun di dekat air seperti pohon kelapa dan bakau. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya,